to play the game, untuk mulai ikut main, ya, Harus tahu kita caranya. harus tahu caranya, cara mainnya, aturan mainnya, rules the game-nya itu apa. Dan ini kebanyakan orang nggak lakukan ini. Ikut-ikutan banyakan ya. Ikut-ikutan. Jadi investasi di mana? Di sana. Kenapa? Tetangga saya ikut begitu. Halo, selamat malam. Apa kabar teman-teman? Senang sekali kita bisa ketemu lagi di IG Live moneyinsight.id. Kemudian ini kali pertama Lestari Way ada di Facebook Live Alex Purnadi Chandra, dan pertama kali juga kita ada di studio yang cantik di The Magendra Studio. Dan hari ini hari Selasa 9 Juni 2020 masih bersama saya Vina dan tentu saja Pak Alex, apa kabar? Baik, sehat, sejahtera, Bahagia. aman. Oke, Pak Alex, kok jadi kayak agak-agak tegang gitu sih, Pak? Iya, dipinjemin studio. Dipinjemin studio sama Mas Tommy, kayak acara Mary Riana beneran ini. Jadi agak merasa gimana gitu karena dipinjemin gitu ya, Pak ya. Iya. Oke, teman-teman, kita akan tetap ngobrol tentang investasi, keuangan, bisnis, ngobrol santai lah ya. Dan nanti kalau teman-teman ada pertanyaan, silakan ditulis aja pertanyaannya, nanti Pak Alex yang jawab, bukan saya. Kalau saya bisa jawab. Terus kalau Bapak nggak bisa jawab? Disclaimer. Oke, baik. Pak Alex, kita ini sudah sampai episode ketiga loh ternyata. Dan cepet banget kita sampai di hari Selasa ya Pak ya. Iya. Jadi tetap aja buat teman-teman sudah mulai bergairah lagi. Ada juga yang udah nungguin. Ada nih pertanyaannya yang minggu lalu ke pending, belum kejawab gitu. Pak Alex mau jawab itu dulu ya sebelum kita masuk ke materi, atau bukan materi sih ya, topik kita hari ini itu tentang bagaimana kita menjadi pemenang, the master of the game gitu ya. Oke, Pak Alex, ada pertanyaan dari Pak Dani Sulistyo minggu lalu. Berapa sih Pak Alex sebaiknya proporsi ideal 4 aset kelas untuk umur di bawah 40 tahun? Kan minggu lalu kita ngomong aset kelas nih Pak. Kalau di bawah 40 tahun enaknya gimana tuh, dari 4 aset itu gimana kita mulainya? Ada 4. Ada 4, iya. Ada 4 aset kelas. Ya. Kemudian, jadi ini buat yang pertama kali saya mengucapkan terima kasih nih sama Mas Tommy yang sudah minjemin studionya, The Magendra Virtual Studio. Ini luar biasa sekali. Tadinya kita mau bikin Lestari Way itu very humble dengan menggunakan kamera sendiri. Ini dipinjemin studio yang membuat saya jadi agak sedikit salah tingkah juga ini. Duduknya jadi bingung gitu Jadi ya, bingung mesti gimana duduknya ya? sebelah mana gitu ya. Iya, ngopi dulu ah. Saya nggak mau ngopi Pak, nanti nggak keluar pertanyaannya. Oke, jadi bagi yang belum nggak ikut episode 1 dan 2, ya kan, saya akan ngulang sedikit. Ya. Anda bisa ngikutin nanti di YouTube-nya. Ya, nanti setelah ini akan ada rekamannya, kemudian rekamannya akan dibuat post production-nya, nanti akan show live juga, nggak live, akan ditayangkan di YouTube channel-nya. Ya. Tunggu tanggal mainnya. Jadi kan ada 4 jenis aset nih. Ya. Pertama adalah bisnis yang kita bangun, kemudian 2 properti, kemudian stok ya, atau surat utang, dan kemudian saya bilang cash atau persediaan cash reserve. Nah, pertanyaannya Mas Dani tadi adalah bagaimana mengalokasikan asetnya. Kalau saya punya 3 jenis strategi aset alokasi ya, masing-masing. Pertama yang agresif, kemudian ada yang moderat, kemudian ada yang konservatif. Agresif, moderat, dan konservatif. Kalau kemarin kita bicara mengenai 4 jenis aset itu, kemudian masing-masing kan akan punya karakteristiknya beda-beda gitu kan. Risikonya berbeda-beda. Bisnis itu risikonya paling tinggi, kita bahas kemarin kan. Tetapi returnnya juga paling tinggi. Saya bilang bahwa ini adalah binatang buasnya ya. Kalau kita bisa taklukan, maka dia akan menjadi kendaraan yang akan membawa kita menuju financial financial goal yang kita inginkan. So, business risikonya tinggi, maintenance-nya juga sulit, ya. Dibutuhkan skill yang tinggi sekali untuk bisa menguasai bisnis ini. Aset berikutnya adalah properti yang moderat nih, ya. Kemudian risikonya ada tapi nggak terlalu tinggi, ya kan. Tetapi returnnya juga tidak sedahsyat di bisnis. Kemudian yang stock risikonya relatif lebih tinggi dibandingkan dengan di properti, ya.
tetapi juga butuh skill untuk mengelolanya. Nah, semakin tinggi resiko, semakin besar rewardnya. Itu kurang lebih rule of thumb-nya. Oke. Ya. Tinggi resiko, maka dia akan semakin tinggi rewardnya. Risk and reward. Agresif, moderat, dan konservatif. Berarti kalau kita menaruh sebagian besar daripada porsi aset kita di aset-aset yang beresiko tinggi, namun memberikan return yang tinggi, maka dianggap kita punya portofolio itu adalah agresif. Ya. Kemudian nanti sedikit bergeser, ya, menjadi portofolio yang lebih moderat dan kemudian menjadi portofolio yang konservatif. Nah, bagaimana? Kapan saya agresif? Kapan saya moderat? Kapan saya konservatif? Ya. Contoh misalnya, kalau saya di agresif, maka di bisnis ini portofolionya saya. Ya. Di bisnis saya taruh 70%. Ya, karena ini adalah yang returnnya paling tinggi. Paling tinggi, ya kan? Saya taruh 70% aset saya ada di bisnis. Kemudian di properti mungkin 10%, ya kan? Di stok mungkin sekitar 10%, ya. Dan kemudian saya punya cash 10%. Kurang lebih itu adalah portofolio pengalokasian aset saya ketika agresif. Ya. Jadi 70% di bisnis, ya. Tadi berapa? 10% di properti, 10% di stok, dan 10% di cash. Ya. Jadi lihat, bayangkan betapa agresifnya ini portfolio. Ya. Nah, ketika bergeser berubah menjadi moderat, maka porsi di bisnis yang high risk ini akan diturunin. Mungkin turun menjadi 50%. Ya. 50%, kemudian bergeser ke yang lebih moderat. Oh, propertinya dibanyakin, 50%, kemudian 30, stoknya 20, cashnya 10. Kemudian kalau mau bergeser lagi ke level yang konservatif, bisnisnya diturunin. Mungkin 30% aja, ya kan? Yang diperbanyak apa? Mungkin propertinya diperbanyak, sama cashnya diperbanyak. Mungkin 30 di bisnis, kemudian di propertinya menjadi 30, kemudian stoknya 20, cashnya jadi 20, atau stoknya 10, cashnya 30, atau propertinya yang 20, yang cash yang dibanyakin. Nah, Mas Dani bisa atur sendiri. Anda tipe agresif, moderat, dan konservatif. Nah, sekarang pemilihannya kapan saya agresif, kapan saya moderat, kapan saya konservatif. Saya mengusulkan untuk menggunakan umur, ya, umur sebagai fase, ya. Gini. Kalau umurnya masih muda, kemudian Anda konservatif, nggak sampai itu. Karena kalau konservatif, maka returnnya kan kecil, tapi dia aman. Ya. Tetapi nanti jadinya nggak sampai dengan dia punya tujuan finansial. Jadi terlalu lama, ya, bergeraknya terlalu lama. Tapi kalau agresifnya di umur 55, ya, kita miss dengan salah satu investment tadi, Anda nggak punya waktu lagi untuk recover. Ya, jadi menurut saya ada kaitannya, ada korelasinya menggunakan mengalokasikan aset dengan strategi yang masing-masing tadi sesuai dengan umur. Saya mengusulkan, ini kalau versinya saya, 30 sampai 45 ini Anda harus agresif. Iya, anak muda harus agresif, gitu kan. Jadi kalau sekarang nanti gagal, ya, punya waktu untuk ngejar, punya waktu untuk recover. 45 sampai 55, ya, harus mulai geser portofolionya yang dari agresif ke moderat menjadi moderat. Ya, saya ulangi ya, kalau masih muda harusnya agresif. Kenapa? Waktunya banyak. Ya. Kalau kita bikin dan pertama aset yang kita kumpulkan juga belum terlalu banyak. Jadi kalau aset yang kita kumpulkan belum terlalu banyak, kemudian dikelola dengan super konservatif, lambat banget gitu kan. Jadi asetnya kecil, tapi kita harus bit agresif supaya dia menjadi bola salju yang besar. Nanti kalau sudah semi besar, geser sedikit-sedikit menjadi alokasi aset yang lebih moderat. Nah, kalau udah tua nanti di atas 55 itu geser ke konservatif. Kenapa? Supaya hidup lebih aman, lebih nyaman, ya kan? Nggak terlalu pusing, rambut juga. Nah, gini, kalau stres terus umur 55 atau 60, itu kalau stres, stroke mati. Iya, kalau mati, Pak. Iya. Ya, jadi Mas Dani mengalokasikan asetnya menurut saya kalau dia umur di bawah 40,
you still have to be Harus aggressive. agresif ya. Agresif ya kan.